Sobat Sehat RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Berjumpa lagi kita kali ini di acara Sudirman Podcast. Baik, sebelum acara kita mulai, menginformasikan sebelumnya podcast dimulai ini kami semua sudah melakukan menjalani swab antigen dan vaksinasi booster kedua. Serta ruangan ini sudah disterilisasi 1x24 jam sebelum ruangan ini digunakan. Baik, untuk kali ini saya ditemani oleh host yang sangat fenomenal sekali yang sudah melalang buana di dunia perpodcastan. Kita sambut Dr. Luciana Syahputri. Selamat siang, Dokter. Siang, Mas Unggul. Hari ini Sudirman Podcast kita berjudul Pencegahan dan Pengobatan TBC. Wah, biasa ini sangat luar biasa ya. Jangan dilewatkan ya. ini, jangan dilewatkan. Nah, ini pasti sahabat RSUD Dr. Sudirman sangat penasaran dan sangat menunggu. Apa sih itu TBC itu? Jangan menunggu lama-lama lagi. Kita perkenalkan dua orang narasumber, seorang dokter spesialis paru yang sudah banyak pengalaman di RSUD Dr. Sudirman dan sangat spesial, Dr. Miftahudin M.Kes. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahudin, dokter paru dokter spesialis paru Rumah Sakit Dr. Sudirman. Salam sehat dan tetap semangat. Salah satu narasumber lagi yaitu seorang perawat di ruang isolasi, Priya Dwi Saputra. Oke, halo semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priya Dwi Saputra, perawat ruang isolasi di Rumah Sakit Dr. Sudirman Kebumen. Salam sehat, tetap semangat. Luar Luar biasa. Semangat sekali Pak Dokter sama Pak perawatnya ini. Ya. Untuk siang ini ya, Dokter minta mungkin bisa, saya ingin bertanya nih sedikit nih. Ya. Apa sih itu TBC? Ya, biar sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman mengerti itu. Apa sih TBC itu gitu? Harus bagaimana gitu? Ya. Oke. Kalau Ya, terima kasih, Dr. Lucy. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ya. Penyakit itu bukan penyakit keturunan dan bukan penyakit kutukan ya. Tapi penyebabnya memang benar-benar kuman Mycobacterium tuberculosis, dan penularannya biasanya melalui udara ya. Jadi pasien yang menderita TBC dan kumannya positif ya, setelah cek dahaknya dia kemudian batuk, berdahak, kemudian kita pasien itu berbicara, dia bersin-bersin, dia selalu mengeluarkan bisa langsung menular ya, Dok ya? Bisa menularkan. Ya. Berarti ini bukan penyakit kutukan ya, Dok? Bukan, ya. Kutukan nenek moyang. Tapi ternyata memang bakteri ya. Ya. Jadi sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, TBC itu adalah penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis ya, Dok ya. Jadi bisa menular melalui udara ya pada saat berbicara langsung ya dengan sesama, misalnya saya sama Dr. Mifta. Bisa langsung menular ya, Dok ya. Kalau memang kita tidak tahu ya apakah dia terkena TBC atau tidak ya. Nah, selain itu saya mau tanya nih, Dok, gejala TBC itu gimana sih, Dok? Ya, memang. Untuk pertama kali mungkin sahabat saya pengen periksa ke RSUD Dr. Sudirman, saya ini kena TBC apa enggak gitu. Bagaimana, Dok? Ya, untuk mengetahui gejala TBC Ya. perlu kita ketahui bahwa gejalanya memang bervariasi ya. Kalau yang terkena itu paru-paru, biasanya pasien ada keluhan batuk-batuk lebih dari 2 minggu, kemudian berdahak, kemudian ada batuk darah, sesak napas, nyeri dada, kemudian gejala umumnya ada demam, keringat dingin malam hari, ya. Kemudian ada 4L itu ya, lemah, letih, lesu, lelah. Gitu. Wah, Ya. 4L ya. Lelah, letih, lesu. Lemah, letih, lesu. Lemah, letih, lesu, lelah. lelah. Ya. Itu 4L. itu gejala yang Gejalanya yang
Awal Kalau- pertama ya. Kalau gejala di luar paru-paru Iya. lain lagi. Lain lagi, Misalnya Dok. kalau ada benjolan di Ada benjolan di leher ya. itu biasanya TB kelenjar. TB kelenjar Di ya. ketiak juga bisa. Ketiak juga ada benjolan ya, Dok, ya. Kemudian di kulit juga Di kulit bisa. juga bisa ya. Kemudian ya bisa semuanya. Di otak misalnya juga bisa. Bisa, Selaput ya. otak bisa. Selaput otak bisa Ada ya. meningitis TB, ada ensefalitis TB. Kemudian juga bisa sampai ke tulang. Tulang belakang. Tulang belakang atau tulang yang Di lain. bagian daerah paha bisa juga ya, Dok bisa, ya. Di iya. bongkolnya ya. Jadi gejala tergantung lokasi mana Ya. yang terkena. Itu Ya. seperti itu. Berarti bisa dimanapun TBC itu berkembang ya, Dok. Iya, Di paru-paru, di kulit, di tulang, ya Iya, di saraf betul. juga bisa ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, ini untuk secara WHO itu Indonesia itu peringkat keberapa sih nih, Dok? Waduh. 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 Sangat malu ya, Dok. Istri sekali kelihatannya. Kalau Gimana, peringkat, Dok? peringkat Indonesia memang awalnya ya kalau dicetuskan pernah itu peringkat 5 ya. Ya. Kemudian tahu-tahu kalau sudah naik lagi peringkatnya, Dok? iya naik lagi 4, 3 ya. Sekarang sudah peringkat yang kedua. Peringkat 2. Jangan. Setelah India ya, Dok ya. Iya. Aduh, sahabat Kita saya tuh aja. harus hati-hati ya. Iya. Kita ini TBC sudah menaik jadi peringkat 2 dari peringkat 5 ya, Dok ya. Iya. Jaga kesehatan, daya umum juga gitu ya, Iya. Dok. Nah, Betul. seperti itu ya. Jadi ini takut ya, Dok ya. Nah itu, Dok, maaf Dok, ini kalau gejala TBC itu kan batuk ya, berdahak pasti. Iya. Nah itu Biasanya berapa berdahak. minggu, Dok? Terus warnanya apa itu? Ya, jadi gejala batuknya itu biasanya 2 minggu, 2 minggu, lebih Pak. dari 2 minggu. Iya. Kemudian dahaknya ada yang jernih, ada yang kental, Iya. warna kuning, ya bermacam-macam itu. Tapi yang jelas berdahak ya, Pak Berdahak, ya. seringnya Ya. berdahak. Ya. Oke, ini Tapi ada narasumber. juga yang tidak berdahak. Oh, tidak berdahak juga ada. Ada juga Oh, ternyata. ada ya. Batuk kering itu ya. Iya. Mungkin sudah diobatin ya, Dok ya? Bisa juga ya. Tidak juga ya? tidak juga. Ya, nih kelihatannya nih narasumber kedua sudah senyum-senyum. Coba Sudah pengen. sudah pengen menjawab. Mari silakan. Oke, ini coba saya explore dari Mas Pria. Pria. Itu kalau untuk fasilitas yang di rumah sakit kita ini, rumah sakit RSUD Dr. Sudirman, fasilitas apa saja yang pasien paru yang dapatkan jika berobat ke RSUD Dr. Sudirman? Fasilitasnya yang didapatkan apa aja, Mas? Oke, terima kasih Mas Unggul. Kalau teman-teman semuanya, jika ada keluarga atau bahkan teman-teman sendiri yang terdiagnosis atau bahkan mengarah ke diagnosis TBC, Iya. jika rawat inap di ruang RSUD Dr. Sudirman Kebumen, tentu saja kita akan ada di ruang isolasi, ruang kenangan. Diisolasi ya? Iya. Yang pertama, karena ada 2 jenis pasien, Mas Unggul, yaitu yang sudah terdiagnosis Yang sudah terdiagnosis atau yang mengarah ke diagnosis. Diagnosis artinya Dicurigai. dia belum Oh, belum terdiagnosis pasti untuk ke TBC. Oh. Nah, Berarti ini ada yang belum terarah, ada yang sudah sudah pengobatan ya, pengobatan. Mas ya. Iya, artinya 2 pasien ini akan kami pisahkan. Akan kami pisahkan di ruang tersendiri tentunya. Jadi yang sudah TBC juga sendiri, Ya. yang belum TBC juga tersendiri. Tersendiri. Nah, Oh, jadi teman-teman semuanya tidak perlu khawatir kalau ada keluarga atau bahkan teman-teman sendiri rawat inap di RSUD Dr. Sudirman Kebumen tertular penyakit TBC karena kita jaga penuh agar penularan di rumah sakit ini tidak terjadi. Tidak terjadi ya? Iya. Sangat Berarti dihindari ini sekali. Mas Unggul, Gimana? ini pasien yang masuk, Masuk. benar-benar sangat terisolasi dari ruangan lain. Dari ruangan Seperti lain. itu. Jadi memang sangat-sangat tersendiri ya, Mas Betul. Pria ya. Jadi emang nggak boleh keluar ya, misalnya jalan-jalan ke ruangan lain kan nggak Iya, mungkin betul ya. harus sih itu. Ya, Jadi harus dipisahkan. sendiri ya, tetap Iya, betul. dipisahkan gitu Mas Unggul. Terus untuk pemeriksaan apa saja kalau yang didapatkan di rumah sakit kita untuk pasien Nah, sudah dirawat TBC, inap. Yang Yang sudah dirawat dirawat inap. Ah. Nah, tentunya ini berdasarkan diagnosis juga. Berdasarkan diagnosis. Pemeriksaan yang akurat, yang paling akurat yang kita
jalankan di Rumah Sakit RSUD Dr. Sudirman Kebumen adalah cek dahak. Cek dahak ini sangat mampu untuk mendiagnosis bahwa pasien itu terkena TBC atau tidak. Nah, ini sejak dia rawat inap, kita punya golden time 2 kali 24 jam sudah terperiksa dahaknya. 2 kali 24 jam ya. Maksimal 3 hari. 3 hari. 3 Sudah hari ya, harus untuk keluar itu ya hasilnya. Mengarahkah dia positif atau tidak ya? Ini berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi yang ada di Rumah Sakit Dr. Sudirman Oh Kebumen. seperti itu ya Mas Iya. Pria, berarti tidak langsung diobati ya, dalam arti kita pengobatan secara apa gejalanya aja ya, Iya, baru betul. nanti setelah positif dokter minta berarti bisa langsung diobatin ya dok ya. Bisa. 3 kali 24 jam ya dok ya, untuk Maksimal pemeriksaan positifkah dia sebagai pasien TBC atau bukan ya? Iya, betul. Ya. Nah saya mau tanya ya Mas Pria, ini untuk ruangan infeksius di Rumah Sakit Kebumen ini RSUD Dr. Sudirman, apakah sesuai dengan standar ruangan infeksius? Kita di Rumah Sakit RSUD Dr. Sudirman Kebumen ruangannya sudah tersetting oleh Komite PPI tentunya. Iya. Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi. Iya. Ya. Yang utama adalah jika tekanan negatif bisa kita terapkan itu lebih bagus. Tapi kita di RSUD Dr. Sudirman Kebumen baru mengarah ke ventilasi mekanik maupun ventilasi alamiah. Oh seperti Itu itu ya. kita campuran hibrid namanya itu. Hibrid ya, Nah, namanya. sehingga sirkulasi udara di ruang yang rawat itu sangat terjamin. Mhm. Nah, itu akan mencegah penularan dari pasien satu ke pasien yang lain. Dia memang ventilasinya sudah bagus ya, bagus. sesuai dengan PPI ya, Betul. RSUD Dr. Sudirman gitu Luar Mas. biasa ya. Rumah sakit kita berarti memang benar-benar menjaga pasien-pasien kita, mana yang harus diisolasi ya, sama yang di luar itu ya. Harus Isolasi, Luar biasa. intinya seperti itu. Ini saya kembali lagi ke dokter Minta. Ya. Bagaimana itu pengobatan TBC paru agar memang seseorang itu sembuh atau harus kontrolnya berapa bulan atau gimana tuh dok? Untuk mencapai kesembuhan, memang dia sembuh atau memang pengobatan lengkap atau gimana tuh dok? Ya. Ya. Jadi kalau pasien yang sudah terdiagnosis TB, Iya. tentunya kita akan memberikan pengobatan Ya. yang sesuai standar ya. Jadi di sini ada kombinasi beberapa macam obat ya, kemudian butuh waktu yang lama dan Ya. terus menerus. Terus menerus ya dok ya, selama kurang lebih minimal kurang lebih 6 bulan ya. 6 6 bulan bulan. sahabat sehat ya. 6 Jadi bulan. pengobatan TBC 6 bulan minimal sahabat sehat. Ya, RSUD Dr. bisa Sudirman. juga sampai 9 bulan. 9 bulan ya dok ya. Iya, tergantung dari pasien itu sendiri. Ya. Misalnya setelah dievaluasi Ya. 6 bulan Mhm. ternyata perbaikannya belum sempurna. Gitu. Ya. Kemudian karena dia menderita penyakit yang lain, misalnya TBC, Ya. itu juga menderita DM ya. Diabetes ya, Dok, ya? Diabetes ya, jadi butuh waktu lebih lama lagi. Kemudian yang ketiga misalnya kelainan parunya itu lebih luas ya, terlalu luas. Terlalu luas ya, memang infeksiusnya ya, Dok? iya, jadi butuh waktu lebih lama. Lebih lama sahabat sehat. Jadi minimal pengobatan TBC itu 6 bulan ya dokter ya. Bila mana mungkin ada komplikasi lain ya dok ya, seperti diabetes mellitus atau mungkin maaf HIV ya dok ya, bisa juga ya untuk komplikasinya Bisa sampai ke itu itu ya. lebih dari 6 bulan, 9 bulan. Begitu ya dok ya. Ya. Oh iya dok, ini misalnya nih ya, sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman datang ke RSUD ke Poliparu. Ya. Terus dia datang, fasilitas apa saja sih di RSUD Dr. Sudirman ini khususnya di klinik paru? Ya. Bila mana memang seseorang itu merasa, oh kok saya kok batuk belum sembuh nih, gimana tuh dok? Ya, jadi kalau pasien belum tegak diagnosis ya TB misalnya, ya kita harus lakukan pemeriksaan TCM, tes Ya, dahak, tes dahak ya, sahabat. di rumah sakit Sudirman sudah melakukan itu. Sudah dilakukan ya dok? Sudah. Yang tadi Kemudian- 3 kali 24 jam apa gimana tuh dok? Ya termasuk itu. Bisa ya? Bisa. Kemudian foto ronsen. Foto ronsen tuh sahabat sehat ya. Jadi yang Tetap dilakukan ya. torak ya. Hmm. Jadi foto dada. Foto
paru-parunya ya dok ya. Paru-parunya. Jadi nanti kalau sudah sudah tegak dengan itu baru kita memberikan pengobatan. Pengobatan ya sudah positif, sakit, berarti dilakukan pengobatan Iya. seperti itu. Alur-alurnya gimana tuh dok? Ya tentunya Untuk pemeriksaan awal dari awal dilakukan analisis, datang ke klinik paru. ya, datang pasien dengan keluhan, Ya. kemudian dilakukan pemeriksaan, Ya. ya, kemudian termasuk di situ ada foto ronsen dan seputum TCM, Ya. itu pasien setelah itu baru bisa mendapatkan pengobatan. Pengobatan. Iya. Ya. Komplit sekali Luar biasa ternyata ya, pasien memang kita harus ya. seperti itu Mas Unggul. Iya. Masalahnya kan pasien itu memang harus betul-betul sembuh total ya dok Iya. ya, jadi tidak separuh-paruh ya. Kadang-kadang ada yang putus obat ya dok ya. Iya. Jadi Putus memang pengalaman ya, Ya. ada beberapa pasien itu yang putus obat. Yang terjadi apa? Dia sebenarnya belum sembuh, ya, Ya. pengobatan belum cukup juga. Ya. Misalnya baru 2 bulan atau 3 bulan pasien Ya. sudah merasa enak, ya, Ya. sudah merasa sembuh. Jadi pasien tidak melanjutkan pengobatan, Ya. dianggapnya sudah sembuh. Hmm. Dianggapnya sudah sembuh, tapi pasien nggak tahu kemana, ya. Ya, yang terjadi sebenarnya nanti Jadi drop out resikonya, ya. ya, istilah DO, ya. Nanti yang terjadi resikonya pasien itu kuman bisa menyebar malah kemana-mana. Menularkan ya. Pak. Iya. Sementara dia juga menyebarkan ke Seluruh seluruh tubuh, bagian-bagian tubuh tubuhnya ya. malah bisa Sehingga terjadi. jadi ini ya dok ya, kronis ya atau Ya, memang lebih parah ya dok ya, iya, berat. lebih parah. Jadi kalau udahnya di tubuh itu malah bisa terjadi infeksi itu, misalnya Ya. di di leher, ya, di ketiak ada kelenjar-kelenjar itu yang muncul, kemudian ada di tulang, Ya. kulit, di usus, ya. Tumbuh Itu, semua ya dok iya, ya, yang mestinya resikonya nggak tumbuh seperti jadi itu. tumbuh ya. Iya. Sahabat sehat, jadi memang penjelasan dari dokter Mita mengenai putus obat itu akhirnya menjadi berat sahabat sehat. Jadi kalau emang sahabat sehat mungkin bertemu dengan saudara atau teman atau siapapun, bila mana memang pengobatan TBC sebaiknya kontrol rutin ya dok ya, minimal 6 bulan ya, nanti maksimal bisa 9 bulan ya dok ya. Ya, jadi nanti kan setelah 6 bulan Ya. pasien kan dievaluasi, Dievaluasi, di ronsen ulang, ronsen ulang, dicek dahak ulang, cek dahak juga ya. untuk memastikan Jadi untuk pasien memastikan, itu sudah sembuh. untuk memastikan juga harus dievaluasi ya dok ya, Iya. dengan di ronsen paru dan dicek dahaknya. Iya. Berarti Luar biasa Mas Unggul, waduh ini fasilitas di rumah sakit kita sangat itu sangat kompeten cukup lengkap ya. Cukup lengkap. Luar biasa. Ya. Jangan ragu-ragu kalau sahabat sehat ada gejala yang mengarah ke paru-paru atau batuk berdahak ataupun tidak, segera diperiksakan saja di Rumah Sakit RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Dokter Lucy, ini ada beberapa pertanyaan nih. Kita lanjut ke pertanyaan aja, Wima. Oke, Dari siap. netizen kita. Ya. Ya. Di Facebook kelihatannya. Ya. Ya, ini pertanyaan dari Vivi Alira. Ini kelihatannya untuk dokter Mita nih Ya. dok. Maaf Ya, dok, gimana? saya mau bertanya. Anak saya usia 1 tahun 10 bulan, anak-anak nih dok. Sejak usia 1 tahun 4 bulan, dia divonis oleh dokter spesialis anak terkena penyakit TBC anak. Saat ini sedang pengobatan hampir 6 bulan. Tapi obat kadang sering terlewat karena anak ngamuk-ngamuk kalau diminumin obat. Nah, sampai muntah, dan saya sering perhatikan dia tidur malam sering berkeringat sampai baju kadang basah bagian punggung. Nah, itu pengobatan anak saya gagal nggak sih dok? Jika gagal, kira-kira apa langkah selanjutnya? Mohon dijawab dokter, terima kasih. Dari Vivi Alira. Jadi Vivi ini Alira. anak ini minum obatnya agak susah tuh dok. Gimana tuh dok? Apakah ini berhasil? Apakah gagal? Apakah harus kontrol lagi? Atau gimana dok? Ya, jadi untuk pengobatan TBC itu tidak bisa istilahnya seenaknya ya. Ya. Jadi memang harus minumnya rutin, teratur, ya, Ya. tidak boleh telat, ya. Jadi itu akan berpengaruh ke kesembuhannya. Ya. Ya. Misalnya kalau tidak teratur, tidak rutin, nanti resikonya kuman bisa jadi kebal. Menyebar kemana-mana ya dok?
menyebar ataupun jadi kumannya jadi kebal. Oh kebal, jadi Kebal. kuman menjadi kebal ya dok ya Kebal, kalau ya. tidak tuntas ya dok ya Ya, pengobatannya ya. Pengobatan tidak teratur, tidak tahu jadi kebal. Hmm. Ya untuk anaknya Ibu Vivi ini ya sebaiknya saran untuk kontrol lagi ke Ulang, ya. dokter spesialis anak ya, Iya. biar mendapatkan penanganan lebih intensif lah. Iya. Jadi tidak setengah-setengah. Itu seperti Ya itu. untuk Ibu Vivi Alira, penjelasan dokter Mifta ini anak ibu sebaiknya untuk kontrol ulang ya dok ya. Kontrol ulang. Takutnya ke spesialis anak, takutnya nanti ini kuman akan kebal dengan obat yang kadang minum kadang enggak ya dok Iya, ya. tidak Nah, teratur. seperti itu ya kurang lebihnya. Ini dari Budi Lukmanto. Dok, anak saya umur 1 tahun, Iya. menderita TB, nafsu makannya nggak ada. Jadi untuk makan susah sekali, bolehkah saya berikan nafsu makan di apotek? Boleh beli obat bebas ya nih dok untuk nambah Ya untuk vitamin? itu tidak masalah. Nggak masalah. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Berarti boleh ya dok ya? Boleh ya berarti. Boleh Nggak ya. masalah. Ya. Nggak masalah ya. Untuk Ya. vitamin nafsu makannya ya. Boleh ya, Semua nggak ada boleh. masalah. Nutrisi yang Mhm. itu boleh diberikan. Nah untuk Ya. Pak Budi ini anaknya boleh diberikan vitamin, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak berpengaruh terhadap pengobatan ya dok ya? Ya, yang penting minum obatnya tetap Teratur ya. teratur. Nah ini dari Nia Arianti. Dok, saya mau tanya, sekarang anak saya dirawat di rumah sakit. Dia dirawat karena suhu badannya tinggi, mencret-mencret, dan selama di rumah sakit anak saya tubuh saya loyo, lemah seperti orang lagi mabuk. Ya, mungkin Ya. 4L yang tadi ya. Ya. Saya dulu pernah menderita TBC. Ini ibunya nih kelihatannya. Dia sudah dinyatakan dokter sembuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang sudah sembuh dari TBC masih bisa menularkan TBC pada orang lain, terutama pada anak-anak? Jadi ini ibunya ada Ya, riwayat. riwayat, Nah, ya. gimana tuh dokter Minta? Ya, jadi intinya Mhm. kalau pasien itu sudah dinyatakan sembuh, Mhm. ya itu tidak akan menularkan. Ya. Jadi kalau seandainya orang itu ketularan itu biasanya bukan dari orang yang sudah sembuh. Iya. Iya, makanya pasien yang sudah sembuh memang harus dievaluasi Mhm. sampai paling enggak 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi setelah sembuh ya dok ya? Setelah sembuh dievaluasi sampai 2 tahun. Berarti tetap pengobatan rutin? Kalau pengobatannya sudah enggak, Ya. cuman kontrol aja untuk Kontrol. memastikan Evaluasi. ada infeksi lagi apa tidak. Bila ada keluhan? Ada keluhan. Kalau nggak ada keluhan pun sebenarnya tetap Evaluasi. evaluasi Oh, iya. sampai 2 tahun. Nanti mungkin Mhm. 3 bulan sekali, setengah Iya. tahun, Mhm. setahun, baru yang 2 tahun. Oh. Kalau nggak ada masalah itu 3 sudah bulan, bisa 6 lama. bulan, setahun ya? Ya. Ya untuk Sudah Ibu aman. Nia Arianti ya, Ibu kan sudah dinyatakan sembuh oleh dokter untuk TBC-nya. Jadi sarannya dokter minta untuk tetap kontrol selama 2 tahun ya dok ya. Setelah sembuh. Setelah itu 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun ya dok ya. Setahun, Jadi sampai dalam 2 arti tahun. sampai 2 tahun ya dok ya. Iya. Bila ada keluhan, Ya. kalau nggak ada keluhan tetap Ya tetap Tetap ya. tetap Oh, harus tetap. kontrol. Jadi dievaluasi kembali ya dokter minta ya. Ya. Iya, kayak saya kira cukup ya. Ini ada pertanyaan lagi, Iya. Mas Unggul, Masih sebentar banyak ya. Jadi Karena sangat antusias Iya, ya, betul. sebentar. Karena Saya lihat dulu habis penting saya. sekali nih informasi Mungkin tambahan kalau sih untuk Iya, gimana? Mas Bro? bagi Ah. yang anak-anaknya terdiagnosis TBC. Boleh. Itu kan anak-anak susah untuk minum obat. Iya. Padahal obat TBC tidak boleh digerus. Hmm. Nah, itu poinnya adalah bahwa obat TBC kita itu sekarang sudah di setting untuk bisa larut sendiri dalam air. Oh, seperti itu. iya. Itu memang khusus anak-anak. Mau anak-anak mau dewasa Oh, bisa. begitu. Jadi sebetulnya bisa larut Bisa larut di langsung. dalam air. Nah, Ada takarannya nggak? Bisa larut misalnya berapa, setengah apa? Gelas atau gimana tuh? betul itu kalau larut bisa kalau kita pakainya dianjurkan untuk 30 sampai 50 cc. Mhm. Nanti Taruh? ditaruh saja di dalam gelas. Nanti Ya. 15 sampai 20 menit Oh, langsung. itu sudah larut Seperti semuanya. CDR ya. Iya, oh, gitu ya. CDR. Cus. Oke, terima kasih Mas Pria informasinya ya. Ini ada pertanyaan nih. Kalau sudah 6 bulan lebih dari Sri Wahyuni 18. Sri Wahyuni 18. Ya,
Kalau sudah 6 bulan lebih tapi belum kontrol, untuk evaluasi harus tetap kontrol evaluasi atau tidak, Dok? Misalnya sudah 6 bulan lebih. Itu Tadi ya. ada pengobatan itu ya. Iya, pengobatan TBC. Jadi sebenarnya pasien setelah dinyatakan sembuh, ya, dinyatakan sembuh, nanti 3 bulan kemudian, ya, apa setengah tahun, Ya. pasien biasanya disuruh untuk kontrol Kontrol evaluasi. ya. Iya. Berarti setelah 6 bulan Dan 6 bulan. tetap kontrol ya, Ya, Dok ya. pertama 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 6 bulan, kemudian setahun. setahun. Ya. Begini ya Bu Sri Wahyuni, jadi tetap kontrol ya. Dokter minta menjelaskan Untuk tetap memastikan. kontrol setelah 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai setahun ya, Dok. Untuk Iya. memastikan saja ya, Dok ya. Iya. Ya, saya kira cukup penjelasan dari Dokter Minta. Dari Sipeng 85 Oka. Oke. Oke. Selain obat pasien dengan TBC harus bagaimana untuk mempercepat proses penyembuhan? Iya. Gimana tuh, Dok? Jadi pasien-pasien yang sudah terinfeksi, yang terdiagnosis TB, Ya. memang yang pertama obat ya, obat Ya. harus minum. Kemudian yang kedua Ya. imunnya itu harus diperbaiki ya, terutama misalnya makan makanan yang bergizi, Oh, iya, ya, betul. itu harus Sekali, ya. itu sangat membantu ya, walaupun tetap pengobatan sampai paling tidak 6 bulan. 6 bulan. Iya, tetap itu ya. Jadi tidak bisa setelah makannya banyak, gizinya banyak, terus diperpendek jadi 3 bulan itu tidak bisa. Nggak bisa Nggak ya? bisa. Tetap Iya, iya. butuh waktu paling tidak 6 bulan itu. Berarti harus 6 bulan ya, Dok ya. Ya. Intinya pasien harus 6 bulan Ya. minimal dari pengobatan Ya. awal ya. Ya. Jadi tidak boleh putus ya, Dok ya. Ya. Obat-obatannya nggak boleh putus Ya. gitu, Mas Ya. Unggul. Harus Jadi harus rutin, benar-benar tuntas ya. tuntas, tas. Ada pertanyaan lain mungkin? Kayaknya mungkin cukup ya. Kalau untuk dokter ini mohon maaf, Ya. dari sekian banyak pertanyaan tadi itu pesan-kesan kelihatannya banyak yang terpapar TBC itu ke anak-anak atau dewasa ya, Dok ya? Ya, kalau dari pantauan ya, kita kan para Pantauan. dewasa ya, jadi memang banyak sekali pasien-pasien dewasa yang terinfeksi TBC, karena dia kan mobilitasnya juga tinggi ya, kemudian sering kerumun, kontak sama orang yang sebenarnya kita tidak tahu itu kena TBC apa tidak ya. Kalau kena TBC kan otomatis beresiko untuk terjadi penularan, itu seperti itu ya. Mas Pria nih pertanyaan, kalau dari tadi semua pertanyaan itu kira-kira ada pesan apa kira-kira untuk sahabat sehat RSUD Dr. Subran ini agar bisa meminimalisasi ya, biar enggak mudah tertular atau gimana? Itu pesannya gimana atau pesannya gimana, Mas? Oke, terima kasih Mas. Pesan kami bahwa untuk mencegah penularan TBC, karena dari penelitian kita itu usia-usia produktif yang justru Usia-usia terkena produktif TBC. malah ya? Iya. Nah, ini yang menjadi PR dari negara, karena dapat mengguncang perekonomian negara kita jika ini tidak segera diatasi. Terus yang kedua adalah laki-laki lebih besar. Laki-laki lebih banyak terpapar ya? Lebih banyak terpapar TBC. Hati-hati sekali sahabat nih sehat. sobat sehat laki-laki. Jangan lupa bahwa Karena apa? ini PHBS ya. Faktor resikonya apa sih? Faktor Maksudnya pasti, dari ya. dia laki-laki dibandingkan perempuan, itu bisa menjelaskan sedikit mungkin Mas Pria mungkin. Iya, apa untuk betul? laki-laki karena mobilitasnya justru lebih tinggi daripada perempuan. Apa iya? Iya, lebih banyak beraktivitas Iya, di luar ya. beraktivitas. Oh itu, Iya. bukan karena merokok juga bisa kan? Merokok juga bisa. Kenapa merokok juga bisa? Apabila kita para laki-laki nih ya, Oh. ya, ini rahasia umum. Iya. Iya. Sebagai laki-laki. Kumpul-kumpul ya, sambil merokok pas saat merokok dia keluarin asapnya, itu juga bisa Media mengandung penularan bakteri ya? sebagai media penularan. Oh, iya. iya, Ini iya. yang kadang tidak disadari. Ya, makanya banyak yang laki-laki tertular dengan TBC.
Gitu dokter. Itu lebih banyak. Betul. Jadi Ya. mohon Betul ya Pak Minta ya, Dokter Minta ya. Iya, betul. jangan lupa yang paling digalakkan dari Kementerian Kesehatan Ya. PHBS. Apa tuh? Apa itu? PHBS. Apa itu, Mas? Pola hidup bersih dan sehat. Oh, pola hidup bersih dan Sobat sehat, sahabat sehat, sehat. pola Dokter hidup. Sudirman. Jadi makanan bergizi aja nggak cukup ya? Iya. Pola hidupnya juga. Pola hidupnya harus olahraga teratur, makan bergizi, dan juga rumahnya juga harus Lingkungan. sehat. Lingkungannya Lingkungan harus ya. sehat. Bagi yang di padat-padat penduduk itu, itu harus punya sirkulasi udara, Sirkulasi udara. cahaya matahari masuk. Itu sangat mencegah untuk penularan TBC. Bagus sekali. Berarti sirkulasi dari ventilasinya ya. Betul. Jadi Sirkulasi, keluar gaya masuknya hidup udara. sehat, makanan bergizi, Betul. ya itu sangat berkesinambungan ya untuk ini ya, untuk pasien-pasien atau Seseorang yang keluarga yang Iya. sehat itu kan memang Iya. seperti itu ya. Betul. Iya, terima Baik. kasih ya. luar biasa sekali untuk hari ini temanya sangat Temanya yang luar sangat-sangat biasa. ditunggu mungkin Pemirsa, ya. sobat Sudah sehat. nggak ada pertanyaan lagi ya. Ini sepertinya Mas Unggul. Kita Nah. ucapkan dulu terima kasih kepada Iya, narasumber. narasumber. Terima kasih Terima kasih, Dokter Dokter Mita, Mita. Mas Sehat Pria, selalu, Mas Pria, sehat datang selalu. dan memberikan pengalaman dan informasi kepada sahabat Kepada sehat sahabat RSUD sehat Dr. RSUD Sudirman. Mungkin ada ini tadi kita sudah ya kesimpulannya ya. Ya, kesimpulannya Ya, dari Dokter tadi, Mita dan Mas Pria ya. Nah, hidup sehat, Dokter Mita sehat. supaya kontrol atau ini ya periksa lebih rutin agar cepat sembuh ya dari Ya. TBC-nya. Jangan putus Jangan di jalan. putus obat, ya. Putus di jalan. Hati-hati Harus di jalan tuntas ya. jadi. Baik, sobat sehat RSUD Dr. Sudirman Kebumen, kalau ada pertanyaan yang belum kita sampaikan di sini bisa nanti dikonsultasikan oleh admin ke Dokter Mita dan nanti akan dijawab di media sosial yang ada di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Nah, demikian sobat sehat Sudirman. Sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, Ya, jangan terima lupa follow Instagram, Facebook, review dan Google juga ada. ya review Google juga sama websitenya masih ya. Ya, Mas, ya. website ada. Ya. Dan jadwal layanan klinik paru Nah, Senin sampai Senin sampai Sabtu. Sabtu ya. Ya. Kita punya dua spesialis paru, Spesialis Dr. paru, Miftahudin Dr. Miftahudin sama Dr. Andika Dwi Andika. Cahya. Jadi jangan sungkan-sungkan sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, jangan malu-malu untuk memeriksakan diri ke klinik paru ya, apakah saya terkena TBC atau tidak. Jadi penyakit TBC itu bukan suatu momok ya, dalam arti suatu bukan momok. malu atau gimana ya, yang penting kalian sehat ya. Kesehatan diutamakan. Yang utama ya, Mas Unggul ya. Iya, betul. Nah, layanan di rumah sakit kita juga ada nih, Dok. Layanan Ya. namanya layanan spirometri. Itu Spirometri ya, ya. ada di kliniknya Dr. Mita juga ya sama Dr. Andika itu. Itu adalah spirometri adalah tes menilai fungsi paru. Jadi fungsi paru kita dites ya, Dok ya. Betul ya, Dok ya. Itu kita ada di rumah sakit kita nih, RSUD Dr. Sudirman. Baik, kita udah di penghujung acara ini, Dokter. Jangan lupa ya untuk sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, kita nantikan Sudirman Podcast Sudirman Podcast selanjutnya dengan tema-tema yang menarik, luar biasa ya, yang sangat-sangat bagus. kita nantikan di acara berikutnya ya. Ya. Oke, kita akhiri podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.